Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman freelance, afiliator, teman scale up dimanapun kalian berada. Nah, kali ini insya Allah saya mulai rutin lagi untuk berbagi ilmu atau insight ya ke teman-teman semua. Yang mungkin dari sharing-sharing ini, siapa tahu nanti bisa memberikan apa ya, mungkin ilmu baru atau mindset baru ke teman-teman tentang bagaimana sih kita bisa sukses bareng gitu ya. Nah, saya pernah dapat materi ini di salah satu komunitas kegiatan yang saya ikuti tentang 5 level rezeki, teman-teman. Seperti apa? Langsung saja. Jadi, kenapa topik ini yang kemudian saya angkat? Sebenarnya simple ya, karena kadang kita itu ngerasa kalau kita itu hidup kok gini-gini aja gitu ya. Atau istilahnya apa ya, ngerasa kok nggak adil gitu ya. Mungkin sebagian dari teman-teman kita mereka hidupnya lebih baik gitu ya, atau kita ngerasa kalau sampai usia sekarang kok kita nggak ada perubahan sama sekali ya. Nah, kadang kita itu apa ya, mungkin bisa jadi yang menjadi problemnya atau masalahnya adalah terlalu apa ya, kita itu belum bisa bedain mana yang sebenarnya itu nikmat dari Allah gitu ya. Atau kadang ini ujian gitu ya. Nah, di situ jadi ada beberapa hal yang membuat kadang kita itu eh, sedikit bermasalah dari sisi kehidupannya gitu ya. Kadang orang terlalu fokus pada penghidupan, mereka lupa tentang kehidupannya. Padahal sebenarnya di balik kehidupan yang baik, insya Allah nanti penghidupan itu akan mengikuti. Nah, salah satunya adalah kalau teman-teman khawatir soal rezeki, nah ini ada beberapa uh, misalnya topik ya yang saya coba angkat tentang 5 level rezeki. Jadi kalau ngomongin rezeki, sebenarnya setiap dari kita itu sudah dijamin ya rezekinya oleh Allah gitu. Bahkan di sini disampaikan level yang pertama adalah level makhluk rezeki kita sebagai manusia atau sebagai makhluknya Allah ya. Itu sebenarnya sudah dijamin. Nah, itu disampaikan di Quran surat Hud ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata yaitu Lauhul Mahfuz. Kadang kan kita bertanya-tanya, dari mana sih sebenarnya rezeki itu? Simpelnya, setiap dari kita yang lahir itu sudah ada rezekinya masing-masing, gitu kan. Bahkan saat kita masih bayi, uh, kok bisa kita bisa survive saat kita masih bayi ya? Karena ada orang tua kita gitu kan, yang itu menafkahi kita, memberikan kita penghidupan dan sebagainya. Cicak gitu ya, yang ada di dinding, yang dia hanya bisa merayap, dia tetap bisa survive, bisa mendapatkan makanan. Padahal makanannya itu nyamuk yang terbangnya bisa kemana-mana gitu kan. Atau cacing yang berada di dalam tanah ternyata juga masih bisa hidup gitu kan. Nah itu kan sudah ada rezeki karena mereka sebagai makhluk gitu kan. Jadi nggak usah khawatir bahwa kalau untuk sekedar hidup pasti kita sudah dijamin sama Allah. Nah, ada juga level yang kedua yaitu rezeki karena ikhtiar. Disampaikan di Quran surat An-Najm ayat 39 dan bahwa seseorang tidak mendapatkan pahala kecuali pahala amal yang telah ia kerjakan. Maksudnya apa? Kadang ya kalau kita ngomongin ikhtiar, ya ibaratnya gini. Kenapa ada orang yang kemudian dia bisa mungkin berkesempatan mendapatkan rezeki yang lebih luas. Bisa jadi karena memang ikhtiarnya, ya kan? Bahkan anggap saja kisahnya Ismail itu. Seandainya si siapa namanya, Siti Hajar itu tidak ikhtiar untuk Safa Marwah, mungkin Allah juga nggak akan memberikan gitu, dalam tanda kutip mukjizat gitu kan. Nah, tapi kan melalui perantara ikhtiar dulu gitu. Jadi sekalipun ikhtiar itu kadang nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung atau nggak relate sama rezeki yang kita dapatkan. Tapi Allah mengajar kita untuk ikhtiar, tidak berpangku tangan, berpasrah diri gitu ya, menerima bahwa oh segala sesuatunya itu sudah eh, Allah berikan. Memang iya, tapi sekedar untuk hidup. Kalau teman-teman ingin mendapatkan amal yang lebih besar, rezeki yang lebih lapang, ya mau nggak mau, ya harus dijemput, ya harus ikhtiar, ya harus berusaha kan gitu. Itu pun kadang belum tentu langsung berhasil. Makanya kan kita diminta untuk terus ikhtiar gitu kan. Dan kalau kita ingin mendapatkan bekal yang semaksimal mungkin, maka mau nggak mau kita harus sukses kan gitu kan. Ya kan? Kalau kita hanya
Misalkan ya ibaratnya kalau pengen mendapatkan pintu surga dari jalan sedekah, dari jalur apa namanya, sedekah jariah, amal jariah, maka paling enggak kita ya mau nggak mau harus menjadi orang yang sukses, sehingga apa kita bisa memberikan sedekah jariah yang besar gitu. Yang kedua, sorry, yang ketiga adalah rezeki karena eh, sebagai hamba yang bersyukur ya. Sampaikan di Quran surat Ibrahim ayat 7, lain saya ketemu aku, ya kan? Jadi barang siapa yang bersyukur, niscaya Allah akan nambah nikmat kepadanya. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi PR ya. Kadang kita dikasih rezeki A, rezeki B, rezeki C, itu kadang nggak bersyukur malah mengeluh. Nah, bisa jadi hari ini kita ngerasa rezeki kita sempit, ya kan? Rezeki kita nggak eh, dilapangkan. Mungkin karena sejauh ini kita masih gampang mengeluh gitu ya. Dikasih eh, semacam karunia begini kita masih belum bisa mengoptimalkan. Syukur itu kan nggak sekedar terima kasih ya, tapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan pemberian Allah ini dengan semaksimal mungkin. Allah ngasih kita nikmat akal, Allah ngasih nikmat kita kesehatan fisik, jasmani, itu digunakan untuk apa? Nah, kalau kita hanya gunakan untuk scroll sosial media, kita hanya gunakan untuk berleha-leha, kita hanya gunakan untuk kemudian bersantai-santai, nggak ada ikhtiar untuk mensyukuri nikmat Allah berupa potensi pemberian nikmat akal, nikmat pikiran, nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, ya sama aja kan gitu. Ya kan? Maka lalu di Quran surat Al-Baqarah juga disampaikan, barang siapa meminjami Allah dengan pinjamannya yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan sangat banyak. Nah, ini kan. Jadi bentuk rasa syukur yang berikutnya tidak hanya sekedar mensyukuri dalam tanda kutip berterima kasih ya, tapi terima kasih itu kan gini ya. Kita dikasih apa, kita kasihkan kan gitu kan. Terima kasih gitu kan. Jadi kita terima, kita berikan. Nah, kadang ini yang berat gitu ya. Karena saking cintanya terhadap dunia, kadang ketika kita dapat nikmat, itu seolah-olah, wah ini hasil jerih payah saya sendiri nih, ya kan? Hasil kerja keras saya sendiri nih. Saya nggak ada ikhtiar untuk bagaimana sebagian dari pemberian Allah ini kemudian kita gunakan untuk kebaikan. Kita infakkan di jalan perjuangan Allah. Nah, itu kan kadang juga menghambat eh, rezeki kita yang selainnya gitu ya. Dalam tanda kutip, mungkin kasarnya begini loh, kamu tak kasih uang 1 juta saja mau PDW gitu ya. Dan ini misalkan tak kasih uang 1 miliar, ya mungkin akan kamu gunakan untuk dirimu sendiri gitu kan. Maka Allah mungkin saat itu ya sudah kamu nggak tak kasih 1 M. Bisa jadi kan, Allah alam, karena Allah bisa terlibat dan campur tangan terhadap ketetapan nasib manusia kan gitu. Eh, maka di sini PR-nya adalah bagaimana kita tidak hanya sekedar menerima segala sesuatu pemberian dari Allah, tapi kita juga bisa mengoptimalkan dengan mensyukuri tadi. Yang keempat adalah rezeki karena taat. Nah, kalau tadi ada ikhtiar, nah karena kalau yang ini itu lebih ke keberuntungan. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya diberinya kelapangan dan diberinya rezeki yang tidak diduga-duga. Siapa yang bertakwa kepadanya, niscaya dijamin. Nah, ini yang level agak berat ya, karena orang yang di level taat itu kan ujiannya bermacam-macam. Kita tahu Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi atau menerima wahyu itu kan beliau sangat kaya gitu ya. Tapi begitu kemudian menerima wahyu dan mengemban misi dakwah gitu ya, itu kan beliau habis-habisan ya. Bahkan saat meninggal hanya meninggalkan sebilah pedang dan juga baju perangnya kan gitu kan. Nah, ini menunjukkan eh, apa ketika orang itu sudah levelnya adalah taat takwa gitu ya. Maka mereka nggak ada kekhawatiran sama sekali. Disuruh hijrah ya hijrah gitu kan. Nah, bayangin kayak siapa namanya sahabat Usman, kemudian sahabat satunya lagi itu misalkan siapa itu namanya? Ya ada beberapa sahabat yang lain ya, yang mereka itu hijrah, kemudian meninggalkan harta benda bahkan bisnisnya gitu ya. Abdurrahman bin Auf gitu ya. Saat ditanya itu kan, eh, wahai Abdurrahman bin Auf, Anda ingin apa itu kan? Tapi jawaban beliau kan, tunjukkan saya pasar gitu kan. Dan itu kan menunjukkan dia nggak bawa apa-apa. Bahkan ya sudah, kalau ini perintah memang untuk hijrah, ya sudah saya laksanakan. Tapi pada levelnya ketika beliau itu hijrah dan kemudian eh, karena taatnya tadi, alhamdulillah meskipun mereka hijrah sekalipun gitu ya, meninggalkan harta benda bahkan istri dan semuanya, sama Allah dikasih kemudahan-kemudahan gitu kan.
bisnisnya juga tetap survive ya selain karena skill ya, tapi di situ menunjukkan kalau kita taat kepada Allah, terus gak usah khawatir gitu ya. Nah, kadang bisa jadi kita itu juga apa ya, terlalu cinta sama dunia. Kadang berat untuk mengikuti aturan-aturan Allah. Misalkan kita disuruh berbisnis dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, dengan cara yang apa ya, amanah. Nah, kadang kan berat gitu ya. Nah, bisa jadi yang menghambat rezeki kita adalah karena keberatan kita meninggalkan sesuatu yang dilarang sama Allah tadi. Padahal kalau kita taat, kita istiqomah jujur gitu ya. Kita tetap amanah, kita kemudian disiplin, on time dan sebagainya. Insya Allah bisnis kita nggak akan bermasalah gitu ya. Atau ikhtiar kita nggak akan bermasalah. Oke ya. Jadi poinnya di sini udahlah, kita nggak perlu ikut-ikutan orang-orang kafir, ikut-ikutan orang-orang yang menggunakan segala cara untuk kemudian mendapatkan rezeki. Karena apa? Ketika kita itu konsisten dengan jalan yang lurus, taat kepada Allah, itu pasti dijamin sama Allah. Gak usah khawatir gitu ya. Pasti nanti menemukan jalannya. Yang terakhir adalah karena taubat dan tawakal. Jadi kita tahu, ya mungkin ini yang bisa menjadi inspirasi kita juga ya, tentang kisahnya Nabi Nuh. Betapa luar biasanya kesabaran dari Nabi Nuh, bahkan tawakalnya beliau gitu ya. Di saat semua orang itu kemudian menghina, mencaci, bahkan menyindir dan bullying dan sebagainya gitu ya. Bahkan keluarganya sendiri juga tidak ikut dengan ajaran Nabi Nuh, bahkan mengolok-ngolok gitu kan. Istilahnya siapa yang mau ikut dengan ajaran suami saya seperti itu, sampai diolok-olok gitu kan. Tapi luar biasanya Nabi Nuh, begitu tawakalnya beliau, begitu sabarnya beliau, Masya Allah mereka mendapatkan rezeki yang di luar dugaan gitu kan. Istilahnya mereka tidak hanya sekedar mendapatkan sebuah kapal, tapi dengan kapal ini dia itu mampu selamat dari bencana banjir yang luar biasa. Nah, boleh jadi kadang kita itu dikasih ujian-ujian hari ini sama Allah, diperjalankan sama Allah dengan berbagai macam ujian dan pengalaman itu. Itu adalah tempaan buat kita suatu saat akan mendapatkan nikmat yang lebih besar kayak gitu. Ya kan? Kayak hari ini mungkin kita dihadapkan dengan, mungkin kita harus belajar dari orang lain. Siapa tahu dari situ, ketika teman-teman eh, bisa melewati fase-fase ini, mungkin suatu saat teman-teman bisa berbagi ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat untuk orang-orang lain juga. Yang saat ini teman-teman mungkin harus membagi waktu antara bekerja di perusahaan tertentu gitu ya, terus sorenya atau malamnya itu harus kemudian menambah pemasukan dengan menjadi freelance dan sebagainya. Mungkin suatu saat ini adalah bagian perjalanan dari hidupnya teman-teman gitu ya. So, siapa tahu nanti dipersiapkan untuk yang lebih besar. Mungkin teman-teman akan menjadi seorang pebisnis yang nanti juga waktunya akan mungkin nggak bisa fleksibel gitu ya. Atau waktunya nggak bisa hanya sekedar dari jam 8 sampai jam 5. Tapi mungkin akan mengurusi bisnis yang berpotensi itu sampai malam juga. Nah, ini adalah perjalanannya teman-teman gitu ya. Saya sendiri juga dulu ketika saya itu di Surabaya menjadi seorang karyawan itu juga nggak pernah mengeluh dengan momen di mana saat itu saya harus pagi sampai sore kerja, sore sampai malam ya kemudian nyambi freelance gitu ya. Nah itu tak lakoni ya gitu ya. Saya jalani saja gitu ya. Saya ambil hikmahnya saja. Oh mungkin ini uh, Allah mempersiapkan saya untuk ujian yang lebih berat, yaitu saat saya nanti menjadi seorang business owner gitu ya. Kalau saya menjadi seorang business owner, mau nggak mau kendaraan ini tanggung jawab saya, pikiran saya gitu ya, menjadi amanah saya gitu ya. Bagaimana kendaraan ini tetap melaju terus gitu kan. Yang kadang waktu buat ngurusi bisnis itu lebih banyak dibandingkan dulu ketika saya menjadi karyawan. Kalau dulu menjadi karyawan enak itu ya. Saya hanya memberikan job desk yang diberikan kepada saya. Tapi begitu masuk ke dunia bisnis, maka paling enggak 4 pilar bisnis harus saya kuasai. Yang ngurusi SDM, yang ngurusi marketing, yang ngurusi operasional, yang ngurusi keuangan dan sebagainya. Nah, maka disitulah hikmah yang bisa kita ambil teman-teman. Oke ya, jadi jangan pernah mengeluh, jangan pernah apa ya istilahnya suuzon gitu ya dengan apa yang sudah diperjalankan sama Allah hari ini. Bisa jadi di balik itu semua ada suatu rahasia yang besar yang mungkin kita nggak pernah menyangka sebelumnya. Oke, Masya Allah. Jadi itu ya poinnya tentang 5 rezeki. Nah, saya ambil studi kasus ya dari film Avengers gitu ya. Di Google itu disampaikan keuntungan yang mereka dapatkan, omsetnya itu adalah 2,798 M US dollar gitu ya. Ngeri, itu kalau dirupiahkan kurang lebih 41 triliun. Ya. Jadi sebuah proyek film saja yang bisa menghasilkan 41 triliun gitu ya. Itu dipersiapkan dengan baik loh teman-teman.
ya kan? Kalau kita lihat beberapa seri-seri sebelumnya gitu ya. Nah, ini kan dipersiapkan ya. Bahkan saya pernah baca itu novelnya sudah terbit atau sudah launching itu sudah sejak berapa tahun yang lalu kan gitu kan. Sebelum film-filmnya dirilis kan gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa film saja itu kalau mau menjadi sebuah film yang istilahnya masterpiece ya, yang besar, karya-karya besar, itu dipersiapkan dengan maksimal. Nah, pertanyaannya gitu ya, sudahkah kita memikirkan mahakarya kita gitu ya, atau masterpiece kita gitu. Jadi kalau kita ngomongin rezeki, kita ngomongin uang, kita ngomongin tentang penghidupan, itu nggak ada habisnya teman-teman. Kenapa? Semakin kita kejar dunia, itu ya semakin bingung juga kita pada akhirnya, semakin stres juga pada akhirnya gitu ya. Maka fokusnya adalah jangan kerja dunianya, kita fokus kejar akhiratnya saja. Cari pahala ya, cari yang besar gitu ya. Ya fokus ke goals kita untuk visi akhirat. Insya Allah dunia itu akan mengikuti, ya kan? Maka kalau tadi saya menyampaikan level rezeki itu ada beberapa tingkat, pertanyaan saya kita sudah di level mana? Sudahkah kita membiasakan diri untuk bersyukur? Jangan-jangan rezeki kita disempitkan karena bersyukurnya kita masih banyak problem, ya kan? Nah, maka apa yang perlu kita persiapkan di sini? Ya sudah, kita di sini fokus saja sama karya apa yang mau kita berikan pada Allah. Karya apa ya kan? Masterpiece apa yang kita pengen berikan pada Allah? Karena hidup kita itu nggak sekedar hidup ya. Maksudnya kalau manusianya hidup, apa bedanya dengan hewan kan gitu kan? Allah menciptakan manusia itu pasti punya maksud, punya tujuan. Nggak mungkin gitu ya. Kita diciptakan itu tanpa ada maksud dan tujuan. Maka fokus pada tujuan tersebut. Fokus pada apa yang misi yang diberikan Allah kepada kita. Peneliti saja itu saya pernah berada di dalam sebuah kelas di mana peserta itu disuruh menyebutkan fungsi dari peneliti. Nah, itu ada total 100 peserta. Mereka bisa menyebutkan fungsi dari peneliti itu sampai ratusan gitu ya. Jadi sampai 100 itu beda-beda semua gitu ya. Padahal itu hanya sebuah peneliti. Peneliti saja itu punya fungsi yang luar biasa loh, ya kan? Sampai ketemu 100 fungsi dari peneliti. Nah, bayangkan kalau manusia yang dengan perangkat yang begitu sempurna ini sangat disayangkan kalau fungsinya hanya untuk hidup, ya kan? Pasti hidupnya itu punya sesuatu yang bernilai, gitu kan? Nah, sesuatu yang bernilai itulah yang harus kita temukan, teman-teman. Karya apa yang pengen kita persembahkan pada Allah, gitu kan? Kenapa? Karena hidup kita cuma sekali, ya kan? Nah, maka di sini yang perlu saya garis bawahi adalah, ayo kita sama-sama berjuang, ya kan, menciptakan mahakarya, masterpiece dalam kehidupan kita supaya kita itu bisa meraih kesuksesan bareng-bareng, gitu ya. Kalau teman-teman mungkin mahakaryanya adalah menjadi orang yang sukses, gitu ya, bisa bersodakoh ke banyak yatim piatu, duafa atau semuanya, ya ayo kita bareng-bareng membangun diri menuju ke sana, gitu kan. Bagaimana kita bisa sukses bareng-bareng gitu ya. Yang kesuksesan ini membawa keberkahan buat kita semua, ya kan? Atau buat sekitar kita. Nah, apa langkah-langkah kalau kita itu pengen menciptakan yang namanya masterpiece dalam kehidupan? Yang pertama yang harus dimiliki adalah belief, keyakinan, ya kan? Karena kalau kita nggak punya keyakinan, saya yakin jangankan kita itu eh, menciptakan karya besar gitu ya. Kita bergerak saja itu sulit gitu ya. Kok sulit sampean? Sulit gitu ya. Sulit kenapa? Karena ya beliefnya kita aja belum kebangun gitu ya. Ya ibaratnya kita bisa nggak ya membangun rumah misalkan. Nggak, kalau kita membayangkan saja susah, apalagi mengejarnya, memimpikannya atau melaksanakannya, berusaha meraihnya kan itu kan. Nah di situ jadi beliefnya dulu yang harus dikuatkan gitu ya atau dimiliki. Kalau beliefnya nggak yakin, ya sampai kapanpun nggak akan bisa kecapai kan gitu kan. Yang berikutnya, modal yakin saja juga ternyata nggak cukup, teman-teman. Saya yakin bisa punya 1 M pertama misalkan. Tapi nggak diimbangi dengan knowledge, ya sama saja gitu ya. Maka yang berikutnya yang perlu dipersiapkan adalah knowledge atau pengetahuannya. Oke, kita sudah punya semangat nih, yakin, insya Allah saya bisa sukses. Berikutnya, ya harus belajar gimana caranya orang-orang sukses. Waktunya mereka itu digunakan untuk apa, ya kan? Kemudian cara mereka mengalokasikan finance-nya, dananya itu seperti apa, terus uh, apa prioritas hidupnya itu diarahkan kemana. Nah, itu kan pasti mereka punya knowledge juga kan gitu kan. Nah, persiapkan juga untuk ke sana. Cari ilmu yang seluas-luasnya, ya kan? Karena kalau kita nggak punya ilmu ya sama saja kita akan tertinggal gitu ya.
Nah, berikutnya, kalau sudah punya ilmu yang cukup, atau dalam konteks ini ada ilmu yang sangat dibutuhkan oleh kita, gitu ya, yang selanjutnya yang harus dilakukan adalah action. Karena apa? Sedaging-dagingnya ilmu itu akan busuk juga kalau nggak dipraktekkan. Kita ikut workshop A, kita ikut seminar A, kita lihat Zoom A, Zoom B, webinar A, webinar C gitu ya. Tapi kemudian tidak ada action sama sekali, ya percuma, teman. Sekalipun ilmu itu teknis, sekalipun ilmu itu sangat-sangat powerful, tapi kalau nggak ada action ya sama saja gitu ya. Nah, maka di sini perlu yang namanya action, teman-teman. Saya sendiri gitu ya, kalau ngomongin teori atau ngomongin ilmu bisnis, saya masih jauh dengan mungkin pembicara-pembicara yang di luaran sana gitu ya, atau dengan mereka yang bisnisnya itu sudah jalan 7 tahun, 10 tahun, lebih dari 15 tahun. Saya kira ilmu saya masih nggak ada apa-apanya. Cuma apa yang membedakan kemudian saya bisa cepat untuk kemudian growing, scale up, dan sebagainya? Ya salah satunya adalah karena ekstrim eksekusi. Apa yang saya ketahui, langsung saya eksekusi. Apa yang saya dapatkan, langsung saya praktekkan. Karena apa? Kita hanya mendownload, tapi nggak dipakai, ya sama aja. Bayangin teman-teman download sebuah aplikasi, sudah di-download, kemudian tidak dioperasionalkan. Apa yang terjadi? Ya nggak ada manfaatnya. Betul nggak? Nah, itu. Jadi, gimana kita bisa menghasilkan masterpiece yang besar kalau action saja kita nggak mau kan gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah action itu ternyata juga harus diukur atau diarahkan menuju result atau hasil. Kenapa? Karena banyak juga orang itu yang kelihatannya sok sibuk ya. Kelihatannya sok sibuk. Dia, wah banyak banget kegiatannya. Tapi sibuknya itu for nothing. Ya, jadi sibuknya itu for nothing. Nah, naudzubillah, jangan sampai kita itu sibuk for nothing. Kalau bisa kita itu sibuk for something. Apa bedanya? Sibuk for nothing, dia hanya sibuk-sibukan, ya kan? Dia nggak ngerti arahnya mau kemana, ya kan? Nggak fokus ke hasil. Tapi kalau sibuk for something, maka dia menyibukkan diri kepada sesuatu yang memang memberikan hasil, result, sesuai dengan tujuannya tadi. Saya pengen tujuannya apa nih? Misalkan, oke, saya punya misalkan aset sekian gitu ya. Atau saya pengen goalsnya adalah tahun ini saya bisa Z-swap sekian juta. Maka dia akan fokus mengarahkan kesibukannya ke sana, maka dia akan mengeliminasi kesibukan-kesibukan yang tidak mengarah pada produktivitas kan gitu kan. Jadi action itu ternyata juga ada ilmunya, gak sekadar action-action ala kadarnya gitu ya. Tapi action ini diukur, dilakukan yang namanya planning, dilakukan yang namanya controlling, monitoring, sampai kemudian mengarah pada result. Jika ini nggak mengarah pada result, maka dia harus berganti action. Jangan sampai action yang dia lakukan sia-sia kan gitu. Oke, ya, terpahami ya. Jadi, insya Allah kalau ini diarahkan dengan tepat, maka kita juga menghasilkan result yang baik kan gitu kan. Nah, sudah memberikan hasil, ternyata ada juga yang berikutnya, yaitu tidak memberikan dampak yang besar. Nah, maka di sini kalau kita pengen menghasilkan sebuah masterpiece yang besar, ya kan, maka kita harus punya eh, goals bagaimana apa yang kita lakukan selain memberikan hasil pada diri kita, juga menghasilkan keberkahan untuk sekitar. Berdampak itu kan ketika apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat yang besar ya. Kalau misalkan contoh gini, eh, kenapa orang-orang yang bisa menemukan sebuah penelitian itu kemudian dikatakan sebagai orang yang berpengaruh, orang-orang yang punya apa kontribusi besar terhadap peradaban dunia? Ya karena impactnya gitu kan. Ya misalkan Nabi Muhammad, kenapa masuk ke dalam nominasi 100 orang yang berpengaruh di dunia, bahkan peringkatnya itu nomor satu? Ya karena apa? Karena dari kehadiran beliau itu bisa mempengaruhi ribuan, bahkan ratusan, bahkan jutaan, miliaran orang-orang selanjutnya kan gitu kan, yang sampai hari ini ajaran Islam itu terus berkembang dan pengikutnya luar biasa banyak kan, berasal dari seorang Nabi Muhammad yang saat itu menyampaikan dakwahnya, ajaran Tuhan kan gitu kan. Nah, jadi impactnya itulah teman-teman yang kemudian akan memberikan masterpiece dalam kehidupan. Lalu orang-orang yang meraih Nobel, kenapa mereka bisa menjadi kemudian dapat apresiasi? Ya karena mereka bisa menghasilkan penelitian, penemuan gitu ya, yang dari penemuan ini, karya ini bisa memberikan manfaat yang besar, ya kan? Sesuatu yang dikatakan berdampak pasti memberikan manfaat yang besar. Maka di sini kita perlu mempersiapkan diri gimana caranya supaya apa yang kita kerjakan tidak hanya bermanfaat bagi diri kita pribadi, tidak hanya menghasilkan result bagi kita pribadi, tapi juga impact yang besar untuk sekeliling kita.
Nah, makanya kenapa saya mengajak teman-teman untuk gabung jadi afiliator, karena di afiliator ini teman-teman punya potensi untuk membantu UMKM di sekeliling kita itu supaya mereka mengikuti zaman, ya kan? Mereka nggak sekedar apa ya, punya usaha kemudian jalan enggak, tapi mereka punya apa ya, kesadaran untuk adaptif, agile, ya kan, saling mengingatkan, atau kita ibaratnya mengajak UMKM itu ayo go digital bareng-bareng kan gitu. Nah itu ya, jadi kita nggak sekedar hanya jualan jualan jualan, tapi membangun teman-teman, membangun para pengusaha itu supaya mereka juga go digital. Nah, yang terakhir adalah sustainable. Sustainable di sini adalah kalau sudah memberikan manfaat yang besar buat masyarakat atau memberikan sesuatu yang baru buat masyarakat, karya yang bernilai di masyarakat, maka selanjutnya adalah bagaimana ini bisa konsisten. Kadang sebuah kemajuan, sebuah manfaat itu dirasakan mungkin hanya beberapa kali, padahal yang dibutuhkan masyarakat itu kan berkelanjutan ya. Kalau kita pengen memberikan dampak yang besar dan kemudian bawa pengaruh yang cukup lama gitu ya, maka harus disiapkan sistem supaya ini sustainable, bisa long term, ya kan? Dalam jangka waktu yang lama ini maka perlu dipersiapkan. Nah, saya kira 5 poin, sorry, 1, 2, 3, 4, 6, 6 langkah ini kalau kita bisa menerapkan gitu ya dalam keseharian kita, insya Allah masterpiece atau karya besar itu bisa kita hasilkan. Nah, tinggal PR-nya adalah gimana caranya kita melakukan step by step ini gitu ya. Misalkan pertama memiliki keyakinan yang kuat, kemudian pengetahuan diimplementasikan diimplementasikan dalam aksi, kemudian menghasilkan result dan memberikan impact yang besar, terus juga dilanjutkan dengan sustain. Nah, itu kan pasti nggak simple ya, pasti butuh proses yang lumayan gitu kan. Nah, maka ada beberapa tips yang berikutnya, yaitu yang pertama kalau kita pengen memiliki pengetahuan yang luas ya kan, atau istilahnya menjadi orang yang berilmu gitu ya, maka yang pertama yang harus dimiliki adalah mindset, ya kan, karena seringkali kita itu berhenti untuk belajar, berhenti untuk upgrade kualitas diri karena kita ngerasa kita udah pinter, kita udah ngerasa kita udah bisa, kita ngerasa udah wah saya cukup nih untuk belajar, padahal namanya pengetahuan itu selalu berkembang teman-teman, ya kan. Dulu cara mendapat, misalkan gini, dulu ketika kita masih kecil ditanya cita-citanya apa gitu ya. Oh, paling mungkin nyebutinnya dokter, ya kan, guru, pilot, kemudian polisi dan sebagainya. Padahal hari ini gitu ya, anak-anak usia 90-an, milenial atau bahkan Gen Z itu mereka meraih penghasilan itu tidak hanya dari profesi-profesi yang disebutkan tadi. Ada profesi baru YouTuber, content creator dan sebagainya. Itu ternyata muncul karena ya perkembangan zaman sudah berubah. Nah, kalau kita hanya ya istilahnya terima keadaan begini-begini aja, kita nggak mau belajar, kita nggak mau upgrade diri, kita nggak mau kosongkan gelas untuk kemudian diisi dengan pengetahuan-pengetahuan baru, ya sama saja. Maka di sini perlu yang namanya mindset bertumbuh, teman-teman. Mindset bertumbuh itu apa? Mereka nggak pernah puas dengan zona nyamannya. Dia akan terus belajar. Gimana caranya bisa. Misalkan yang semula kita, oke, kita sekarang mungkin menjadi karyawan, gitu ya. Nah, berikutnya, dia tidak hanya menjadi karyawan yang profesional begitu aja, dia akan belajar. Mungkin ya, mungkin dia akan mempelajari bagaimana menghasilkan sebuah sistem, bagaimana bisa menata sebuah sistem, bahkan dia bisa, mungkin dia akan passionnya bisnis gitu ya. Dia akan mempelajari produk itu diproduksi dari hulu sampai hilir gitu ya. Mulai dari produksinya, packagingnya, sampai deliverynya, marketingnya, controllingnya gitu ya, sampai kemudian dicatat dalam pembukuan keuangan gitu kan, dia kan belajar. Nah, bisa seperti itu kenapa? Karena punya mindset bertumbuh. Nah, maka PR-nya adalah, atau yang perlu di asesmen dalam diri adalah, kita sudah punya mindset yang bertumbuh atau belum. Jangan-jangan yang menghambat selama ini kita buat berkembang adalah karena mindset kita masih mindset mental block gitu ya. Ya, sesuatu nggak akan bisa berkembang kalau kita hanya terjebak dengan mindset mental block tadi. Selanjutnya, yang kedua adalah kalau pengen action, gimana caranya? Kadang kan kita udah, mas saya kalau belajar ilmu itu udah di mana-mana. Workshop A saya udah beli, kelas A saya udah berlangganan misalnya. Tapi kok ya gini-gini saja. Nah, maka PR-nya adalah leadership, teman-teman. Leadership itu gimana? Leadership itu poinnya adalah memimpin, memimpin diri sendiri. Nah, kalau kita memimpin diri sendiri saja belum bisa, apalagi memimpin orang lain, ya kan?
Nah, maka PR-nya adalah, sudahkah kita bisa menggerakkan diri kita sesuai dengan pikiran kita, nilai-nilai kita, value kita, perencanaan kita. Lah, kalau belum, perlu dievaluasi. Jangan-jangan leadership kita yang masih problem kan gitu. Nah, oke, maka PR selanjutnya adalah assessment leadership Anda. Sudahkah Anda bisa memimpin diri Anda sendiri, mengalahkan pada on the track, jangan sampai belok-belok, kalau belum, perbaiki. Yang ketiga adalah result atau menghasilkan. Nah, kadang aksi tidak selalu menghasilkan. Kenapa? Karena nggak dimiliki atau nggak dilakukan dengan skill, keahlian, ya kan, gugur kewajiban. Nah, padahal teman-teman, yang namanya kompetensi itu sangat mutlak dibutuhkan untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Bagaimana kita bisa menghasilkan hal yang berkualitas kalau kita nggak ahli dalam bidangnya, kompeten di bidangnya, gitu kan? Ronaldo dia bisa skillnya seperti itu ya karena latihan terus-menerus, ya kan? Bahkan kalau teman-teman lihat biografinya atau video-video pendek tentang Ronaldo, itu latihannya keras, luar biasa gitu ya. Maka di usia yang masih ibaratnya usia-usia sudah pensiun, teman-temannya banyak yang pensiun, dia masih bisa bermain full 90 menit, itu juga karena latihan, karena skillnya juga yang sering dilatih kan gitu. Nah, maka gak bisa karya besar itu kalau nggak diasah terus-menerus. Maka kalau hari ini teman-teman diperjalankan dengan ujian-ujian yang mungkin itu akan menempa skill teman-teman, maka lakukan. Apalagi kalau itu sesuai dengan passionnya teman-teman, sesuai dengan fitrahnya teman-teman. Boleh jadi itu adalah tempaannya Allah supaya teman-teman punya skill yang nanti akan menghasilkan sesuatu yang besar di kemudian hari. Oke ya. Jadi bangun dan asah skill itu, dan skill itu yang pasti adalah membutuhkan jam terbang. Nggak bisa kalau skill itu hanya satu kali dua kali praktek langsung tercipta yang namanya kompetensi. Nggak bisa teman, masih harus dilatih terus. Kita pengen jago marketing, maka ya mau nggak mau kita harus latihan terus gimana cara promosi produk A, produk B, produk C ke market A, market B, market C, sampai nanti kita menemukan oh polanya begini, maka disitulah teman-teman akan menjadi konsultan marketing kan gitu kan. Jadi nggak bisa itu semua dibangun tanpa yang namanya jam terbang. Maka kalau kita pengen skillnya expert, ahli, maka harus diasah terus kompetensinya. Oke? Lalu gimana supaya bisa menghasilkan sebuah impact yang besar, kontribusi yang besar buat masyarakat? Maka yang berikutnya adalah perlu yang namanya awareness. Awareness itu apa sih? Sadar. Jadi sadar di sini adalah kita paham kedudukan kita itu sebagai siapa. Kita itu oke, kita kita anu lah misalkan, oke kita manusia, manusia ini tugasnya ngapain, ya kan? Nah, maka perlu yang namanya asesmen diri untuk mengetahui kesadaran peran kita. Kita itu perannya di mana sih? Allah menciptakan kita itu untuk apa, ya kan? Apakah hanya sekedar hidup, kemudian apa namanya hidup kemudian meninggal selesai? Adakah tujuan lain selain Allah menciptakan manusia? Nah, itu kalau kita nggak sadar sampai kapanpun gitu ya, ya pasti perilaku kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri gitu ya. Nah, maka poin yang keempat adalah supaya bisa menghasilkan manfaat kontribusi yang besar, maka perlu teman-teman memiliki yang namanya kesadaran level tinggi. Sadar tentang posisi kita, sadar tentang kedudukan kita, dan sadar tentang peran dan juga fitrah kita sebagai manusia itu untuk apa. Yang terakhir adalah supaya bisa menghasilkan kontinuitas, ya kan, berkelanjutan, maka mau nggak mau kita harus melakukan yang namanya duplikasi. Duplikasi di sini adalah kita meregenerasi siapa penerus kita nantinya yang akan melanjutkan perjuangan-perjuangan kita selanjutnya gitu ya, kebaikan-kebaikan yang nanti akan mungkin ditularkan oleh anak cucu kita. Nah, maka PR-nya adalah di sini teman-teman harus melakukan yang namanya kaderisasi. Bisa dari keturunan biologis maupun dari keturunan ideologis. Ideologis maksudnya apa? Ideologis adalah ya kita dakwahi mereka, ya kan? Kita ajak mereka untuk sama-sama mewujudkan visi dan misi yang sudah kita tetapkan tentang misalkan kebaikan alam semesta, misalkan tentang karya-karya besar di masyarakat, kontribusi untuk proyek-proyek keumatan. Nah, itu harus didakwakan supaya apa? Ya paling tidak banyak orang-orang yang kemudian awareness tadi. Nah, maka kenapa kok dalam eh, pelatihan atau pembimbingan afiliator ini kadang saya nggak cuma bahas tentang teknik jualan, tapi juga ngomongin tentang rezeki, ngomongin tentang mungkin nanti ngomongin tentang jodoh dan sebagainya. Karena itu, saya pengen teman-teman yang gabung jadi afiliator kami, tim kami, itu punya frekuensi yang sama. Ya kan, tidak hanya mereka itu eh, gabung karena cuan-cuan-cuan gitu ya, tapi gabungnya mereka itu insya Allah membawa keberkahan, ya kan? Karena apa yang mereka kerjakan itu punya goal yang visi yang besar dan juga punya mindset yang pondasi yang benar gitu ya, sehingga mereka melakukan itu ada
apa ya, ada nilai ibadahnya gitu loh. Bahwa saya membantu UMKM untuk mereka itu bisa scale up dengan content branding dan marketingnya. Itu niatnya. Jangan sampai niat kita hanya sekedar, oh saya pengen dapat komisi, oh saya pengen dapat uangnya gitu. Ya nggak masalah, itu boleh, itu menjadi tujuan, tapi jangan menjadi tujuan utama. Oke, jadikan itu sebagai sasaran. Goal utamanya adalah saya pengen membantu UMKM itu untuk scale up dengan content branding dan marketingnya. Nah, itu jadi goal utama. Insya Allah nanti goal-goal selanjutnya kayak cuan, komisi, bonus itu akan mengikuti. Oke, semoga membantu. Eh, buat teman-teman semua, mohon maaf kalau ada beberapa part yang mungkin agak putus-putus atau tersendat-sendat atau bahkan keliru penyampaiannya. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi, boleh ditulis di kolom komentar atau langsung saja chat di grup WA Afiliator. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.